Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Siddiqui dengan NIM C1C0273 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas materi tentang etika penelitian dalam mata kuliah metode penelitian yang diampu dengan dosen Dr. Wilmi Eka Putra. Pertama, yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Menurut David B. Rancid dan GDPH dalam What's It Ethic in Research and Why It Is Important, mendefinisikan etika sebagai metode, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk bertindak dan menganalisa sebuah permasalahan kompleks. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Etika penelitian membantu untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Etika penelitian menunjukkan pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, penelitian harus teguh sikap ilmiah atau scientific attitude serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Selanjutnya yaitu prinsip etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, yang yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga yaitu menghormati keadilan dan inklusivitas, dan yang terakhir yaitu menghitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu tujuan etika. Untuk mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindari dari perbuatan yang salah atau buruk. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kesadaran kepada manusia agar makna perbuatan dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatannya. Yang terakhir yaitu meneguhkan hak dan kewajiban seorang dalam pergaulan sosial. Selanjutnya yaitu apa sih kode etik penelitian? Kode pertama yaitu peneliti membangkitkan diri pada pencairan keberanian ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan perbadanan dan kesejahteraan manusia. Untuk kode kedua yaitu peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasnya yang dikenakan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian, berlandaskan tujuan mulia berupa penegak hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Untuk kode ketiga yaitu penelitian mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedia sumber daya keilmuan baginya. Selanjutnya, yaitu etika penelitian dan peneliti. Panduan tersebut dirumuskan menjadi 9 poin penting, dan antaranya satu, penelitian harus mempunyai landasan sosial. Setelah artikel diterbitkan atau suatu penelitian dipresentasikan, para pembaca dan pendengar akan menilai hasil untuk berdasarkan apa yang mereka ketahui sebelum dari sumber lainnya. Kedua, yaitu menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains. Keinginan untuk melakukan peneliti baik adalah nilai manusiawi, dengan juga keharusan bahwa kejujuran dan objektivitas yang baku harus dipertahankan. Yang ketiga yaitu menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik of interest atau biasa kepentingan untuk mengurangi masuknya bisa ke dalam sains. Keempat yaitu harus mendorong publikasi dan keterburukan. Saya bukan hanya pengalaman pribadi, namun sains adalah pengalaman yang dibagikan berdasar pemahaman bersama tentang beberapa aspek dunia fisik dan sosial. Yang kelima yaitu menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang. Yang keenam yaitu menjunjung tinggi praktik kepengarangan. Yang ketujuh yaitu menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data.
Dan selanjutnya itu yang ke-8, menghindari tercela dalam size. Dan yang terakhir itu ke-9, harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.